Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Jumaini dengan NIM A1C4222089 dari kelas reguler B R02, Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas tengah semester mata kuliah Fisiologi Hewan. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang sistem peredaran darah pada pisces atau ikan. Baik, sebelum saya membahas tentang sistem peredaran pada ikan, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pisces. Pisces ini merupakan salah satu dari 5 kingdom animalia dalam taksonomi makhluk hidup yang mencangkup berbagai jenis ikan, baik ikan air tawar maupun ikan air laut. Baik, saya akan melanjutkan materi saya tadi tentang apa sih sistem peredaran darah pada ikan. Sistem peredaran darah pada ikan merupakan sistem yang memiliki manfaat untuk mengedarkan dan mengangkut O2 dari perairan ke sel-sel tubuh yang membantu serta mengangkut zat-zat nutrisi, garam, hormon, dan juga antibodi. Nah, dijelaskan 3 komponen sistem peredaran darah pada ikan. Yang pertama jantung, kemudian pembuluh darah, dan darah. Yang pertama kita bahas yaitu jantung. Sebelumnya, jantung merupakan suatu organ berupa benda berongga yang terletak dalam rongga ruang mediastinal atau bagian posterior lengkung insang. Mekanisme jantung pada sistem peredaran darah ikan termaksud sederhana jika dibandingkan dengan mamalia, aves, reptil, maupun amfibi. Jantung ikan terdiri dari 2 ruang, yakni atrium dan juga vertikel. Atrium atau aurikel ini berdinding tipis, sedangkan vertikel berdinding tebal. Pada jantung terdapat suatu ruang tambahan berdinding tipis dan sedikit berotot, biasa disebut sebagai sinus venosus. Sinus venosus sendiri berfungsi menerima darah dari vena. Masuk ke komponen kedua sistem peredaran darah pada pisces, yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan prasana jalan bagi aliran darah menuju ke seluruh tubuh. Terdapat tiga bentuk pembuluh darah pada ikan, yaitu arteri atau pembuluh nadi, kemudian yang kedua itu ada vena, pembuluh balik, dan kapiler. Arteri merupakan pembuluh yang dilalui oleh darah berasal dari insang, sedangkan vena merupakan pembuluh yang dilewati oleh darah menuju ke jantung. Kedua pembuluh tersebut mengalir sepanjang tubuh ikan, sedangkan kapiler merupakan bagian dari percabangan pembuluh darah yang merupakan tempat terjadinya pertukaran gas, yaitu zat atau nutrien antar darah dengan jaringan atau sel. Komponen pertama pada pembuluh darah yaitu sistem arteri. Sistem arteri adalah pembuluh yang dilewati darah yang keluar dari insang dan menuju ke bagian-bagian tubuh. Pembuluh tersebut terdiri dari 3 lapisan, yaitu bagian dalam atau intima yang mempunyai lapisan endotelium dan subendotelium. Kemudian yang kedua adalah media yang mengandung sejumlah sel otot licin. Dan yang ketiga ada adventris yang merupakan bagian terluar arteri yang dapat dikelompokkan berdasarkan pada posisi pada tubuhnya, yaitu yang pertama ada arteri brankial, kemudian yang kedua ada arteri safelik, dan yang ketiga ada arteri pada bagian badan dan arteri pada bagian ekor. Nah, arteri brankial merupakan arteri yang terletak di sekitar insang, kemudian memiliki jumlah arteri anfer berkisar 4-7 buah. Kemudian arteri safelik. Arteri safelik merupakan arteri yang terdapat pada bagian kepala. Yang terakhir yaitu arteri pada bagian badan dan ekor. Setelah menerima berbagai arteri dari epibrankial, dorsalis yang merupakan pembuluh darah utama mengalirkan darah ke oksigen tinggi ke badan dan juga ekor. Penjaluran tersebut mengarah ke bagian belakang hingga ke bagian ekor melalui bagian bawah vertebrata.
Selanjutnya yang kedua yaitu sistem vena. Struktur vena sama halnya dengan arteri, namun mempunyai dinding yang lebih tipis dan rongga yang lebih besar dibandingkan dengan arteri pada ukuran diameter yang sama. Bagian dalam vena yang mendapat tekanan hidrostatik tinggi umumnya kaya akan jaringan elastis dan sel otot licin serta memiliki lipatan endotelium yang pada bagian tengahnya mengandung kolagen dan elastik. Di samping itu, dinding vena umumnya dapat berkontraksi secara aktif, tidak hanya untuk mempertahankan tekanan darah dalam sistem vena, tetapi juga untuk menolong memompakan darah dari dinding ke jantung. Nah, vena pada bagian kepala seperti vena facial dan vena orbital menyatu pada ductus, dan dari sini melalui venus venosus menuju ke jantung. Darah dari ekor berkumpul pada vena caudalis. Vena caudal ini berhubungan dengan vena cardinal posterior yang keluar dari sinus venosus. Pertemuan antara vena yang satu dengan yang lainnya terjadi secara langsung atau melalui perantara suatu jaringan kapiler yang terletak di dalam organ ginjal. Selanjutnya yang ketiga yaitu sistem limfatik atau getah bening. Getah bening atau limpa dikumpulkan dari semua bagian tubuh oleh suatu sistem ductus dan sinus berpasangan dan tidak berpasangan. Pada akhirnya kembali ke aliran darah utama. Tidak seperti vertebrata yang lebih tinggi, ikan mempunyai tondonan limfatik atau limfanodus. Nah, ikan bertulang sejati memiliki pembuluh limfatik submuskular dan visceral yang betul-betul berbeda dari sistem vena. Sistem limfatik ini menyediakan saluran searah untuk aliran penting cairan dari interstitum jaringan kembali ke sistem peredaran darah. Cairan getah bening yang dihasilkan kaya akan protein, plasma, dan juga mengandung imun dan antigen. Masuk ke komponen ketiga sistem peredaran darah pada Pisces yaitu darah. Nah, darah ini merupakan bagian dari sistem sirkulasi yang mempunyai fungsi untuk mengangkut oksigen, karbon dioksida, dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu, darah juga dapat membawa hormon serta membawa sisa-sisa hasil metabolisme dan bahan patogen. Darah mengangkut bermacam bahan termaksud ion anorganik dan sejumlah senyawa organik seperti hormon, vitamin, dan beberapa protein plasma. Protein ini juga mencangkup 2 bentuk alfa globulin, 2 bentuk beta globulin, dan gamma globulin, dan juga albumin. Terdapat perubahan pH dan mengatur tekanan osmotik. Darah terdiri atas plasma dan sel darah.